Ibu Andi. Ya, perkenalkan saya di sini Perawat Dewi. Di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu tentang inisiasi musuh dini dan juga ASI. Nanti kurang lebih waktunya 5-7 menit ya Bu ya. Nanti saya akan berikan materi. Kemudian kalau ada yang belum paham, Ibu bisa tanya. Bersedia ya Bu? Ya, baik, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, kita perlu mengenal dulu apa itu IMD ya Bu ya. Atau panjangnya adalah inisiasi menyusul dini. Ini dilakukan segera setelah bayi lahir ya. Kita wali. Ya, setelah bayi lahir minimal 1 jam itu adalah kontak dari kulit ibu ke kulit bayi untuk menjaga suhu tubuh bayi itu tetap hangat. Nah, dengan cara begitu bayi lahir itu dikeringkan kecuali tangan, lalu diletakkan di dada ibu dan biarkan bayi merangkak mencari puting ibu sendiri gitu ya. Nah, secara medis ini bermanfaat untuk kontak kulit ke kulit itu menstabilkan detak jantung dan juga suhu tubuh bayi. Bagi ibu ini juga membantu rahim untuk berkontraksi sehingga dapat mencegah perdarahan setelah melahirkan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang kolostrum ya Bu ya. Di dalam ASI itu ada yang namanya kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar. Itu biasanya berwarna kekuningan ya Bu, kuning kental. Justru itu adalah ASI yang paling baik. Jadi jangan dibuang ya Bu ya, itu bukan ASI yang kotor. Nah, ASI itu atau kolostrum itu merupakan imunisasi alami atau itu kaya akan zat kekebalan tubuh dan juga merupakan pembersih perut, membantu membersihkan kotoran bayi yang pertama kali atau namanya mekonium. Biasanya mekonium itu warnanya hijau kehitaman begitu Bu. Nah, faktanya banyak mitos yang bilang ASI pertama yang kuning itu susu basi. Itu salah. Jadi justru itu yang mengandung antibodi atau zat kekebalan yang sangat tinggi. Dan anggap saja ini sebagai imunisasi pertama yang diberikan Tuhan untuk melindungi bayi dari infeksi dan kuman. Nah, untuk ASI eksklusif itu ibu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan kepada bayi tanpa memberikan cairan apapun. Ya, jadi tidak boleh diberikan air putih, madu, susu formula, apalagi pisang atau nasi. Tidak boleh ya Bu ya, karena lambung bayi itu masih sangat kecil sebesar kelereng di hari pertama. Jadi belum memungkinkan untuk menyerap cairan lain maupun makanan yang belum bisa dicerna dengan baik. Nah, kenapa harus 6 bulan? Karena sistem pencernaan pada bayi itu belum siap menerima makanan dan minuman yang lain. Ginjal bayi juga masih lemah jika diberi susu formula yang berat. Ya, faktanya lambung itu hari pertama lambung bayi hanya sebesar biji kelereng atau 5-7 ml. Jadi jangan takut bayi itu lapar, kalau ASI baru keluar sedikit itu sudah cukup. Nah, manfaat dari ASI eksklusif ini bagi bayi ini bisa mencegah stunting, diare, dan meningkatkan kecerdasan atau IQ. Bagi ibu ini merupakan terapi alami ibu untuk mencegah perdarahan dan mengecilkan rahim. Bagi keluarga ini sangat praktis, gratis, dan juga higienis. Jadi dengan ASI tidak perlu membeli susu formula yang mahal. Nah, manfaat bagi semuanya, bayi itu juga lebih jarang sakit seperti diare, batuk, pilek, dan juga mengurangi risiko stunting atau kardio. Pada ibu juga membantu menurunkan berat badan lebih cepat setelah melahirkan dan merupakan terapi alami atau metode aminore laktasi.
Dan secara ekonomis tidak perlu beli susu formula, botol, dan gas untuk merebus air, dan uangnya bisa ditabung untuk sekolah anak. Itu ya Bu ya. Selanjutnya, teknik menyusui yang benar ini kita lihat dulu posisinya Bu. Kepala dan tubuh bayi itu harus lurus. Ya, ibu harus dalam posisi nyaman, punggungnya bersandar. Ya. Ini ada yang bawa boneka enggak? Ini erak, korek ini boneka nih. Dan tubuh bayi harus lurus Bu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Posisi nyaman, mulutnya terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, dan sebagian besar areola atau bagian hitam itu masuk ke mulut bayi. Jika putih susu terasa lecet atau sakit, biasanya perlekatannya salah, lepas perlahan dan diulangi. Nah, poin utamanya untuk posisinya benar itu dalam menyusui, perut bayi menempel pada perut ibu, jadi artinya perutnya nempel ya. Kemudian mulut terbuka dan bibir bawah berputar keluar. Dagu bayi menempel pada payudara. Nah, kalau perlekatan benar dapat mencegah putih susu lecet dan juga ASI menjadi lancar. Nah, tips agar ASInya lancar, Bu, ibu harus bahagia dan cukup istirahat. Jadi ibu tidak boleh stres. Nah, karena stres itu bisa menurunkan produksi ASI. Kemudian sering disusui Bu, atau payudaranya itu sering diberikan pada bayi ya, sering menyusui begitu ya, agar produksi ASI-nya dapat bertambah. Dukungan suami dan keluarga juga sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Ibu bahagia, ASI lancar, dan bayinya juga sehat. Nah, dukungan dari peran ayah harus membantu pekerjaan rumah atau menggendong bayi agar ibu juga bisa beristirahat. Ibu yang stres ini bisa menghambat hormon oksitosin atau hormon pelancar ASI. Dan juga gizi ibu juga penting untuk keberhasilan menyusui, yaitu makan makanan yang bergizi seimbang, perbanyak cairan atau air putih atau sayur bening. Nah, dan mulai saat ini Bu, kita harus punya komitmen yang kuat ya, untuk memberikan ASI eksklusif demi generasi yang kuat dan juga cerdas ke depannya. Ya, sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Ya, untuk menyusui itu sebenarnya tidak perlu dijadwal ya Bu ya. Silakan menyusui sesering mungkin ya. Semisal bayinya tidur ya jangan dibiarkan tidur sampai lama, karena memang masa tidur bayi itu kan panjang. Jadi paling tidak setiap 2 jam sekali ibu harus membangunkan untuk disusukan gitu ya Bu ya. Itu ya Bu. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Oh, takut kalau mungkin susunya copot. Insya Allah tidak Bu. Bayi itu kan belum punya gigi, jadi tidak bisa menggigit ya. Jadi aman Bu, insya Allah tidak copot. Jangan khawatir. Dan kalau punya susu lecet nanti cukup diolesin pakai ASI-nya saja Bu, nanti akan sembuh sendiri. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, baik. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Untuk kedepannya harapan saya ibu tetap berikan ASI eksklusif dan Bu ya, makan bergizi yang banyak, terutama sayur-sayuran hijau, dan juga jaga kebersihan payudara ibu, dibersihkan menggunakan BB oil dan kapas, dan juga bisa disusukan sistem memiliki. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.